Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Prastia dari Prodi Teknik Elektro Pagi. NIM 200603027. Di sini saya akan membuat program yaitu hitung total penjumlahan dari deret angka tertentu sesuai input keyboard. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Ya, yang pertama lewat file baru kita include kan std. Nah, kita integerkan pakai integer main lalu. Nah, untuk mendeklarasikan kita menggunakan gantinya nanti kan input angkanya kita deklarasikan input bil gitu ya. Jadi input angkanya kita menjadi bilangan gitu. Bisa sih diganti dengan entah itu huruf atau angka atau huruf saja ya. Di sini kita kasih judulnya kita print penjumlahan deret angka sesuai input keyboard. Dan jangan lupa yang terakhir kita tutup dengan titik koma. Nah, sekarang print lalu ya kita kan mau input angkanya berapa, jadi di sini tulis input angka. Bisa pakai sama dengan titik 2. Jangan lupa titik koma. Di sini untuk pengeluarannya kita menggunakan scan F10. Dan karena di atas kita di sini menggunakan integer, berarti kita menggunakan proses D. Ini kita bil untuk menginput suatu angka. Ini kita print hasil. Ya, kita menggunakan for untuk pembatasannya. Bukan pembatas sih ya, batasannya untuk deretannya i. Di sini anggap saja kita menggunakan huruf J ya, misal J sama dengan 1 koma ini J lebih kecil dari bilangan. Di atas kita menggunakan integer, di sini
kan ini menggunakan J, jadi kita di sini tambahkan huruf J untuk pendeklarasian. Jadi di sini pakai D. Nah, lanjut mendeteksikan J, jangan lupa titik koma, enter. Nah, biar nanti bisa muncul tanda plus setelah angka 1 plus 2 gitu. Nah, kita printkan tanda plus. Nah, dan jangan lupa titik. Lanjut, ini kita sudah. Nah, selanjutnya kan di sini kita soalnya penjumlahan deret angka sesuai input keyboard. Jadi di sini kita deklarasikan deretnya juga deret. Maaf, ini integer deret int. Jadi di sini integer bil. Nah, ini jangan lupa di atasnya juga dikasih di sini integer deret. Karena kita mengerjakan soal deret, jadi di sini kita menggunakan integer deret, kasih int blue. Lanjut, oh maaf, sebelum di sini kita deklarasikan sebelumnya di printan print nggak menggunakan deretnya. Ini kan integer, kita pakai kurang-kurangan buka lalu memang kita menggunakan if and, jadi if bil jangan ke ya terus ini terus ini kita transfer lagi bagian bracket ketemu ke 0 buka sini, jangan lupa also jadi bilangan tambah deretnya tadi. Nah, bil sekian satu. Kita mencoba untuk compile and run. Sebelumnya kita save dulu. Kita save di komputer di sini aja. Oh, maaf, ini ada yang salah. Integer
terjadi kesalahan tadi, tiba-tiba mati. Kita lanjut. Jadi ini yang salah, expected initializer before int. Jadi di sini kita lupa untuk mengasihkan titik komanya. Lanjut kita compile and run. Di sini juga expected titik koma before token. Jadi di sini jangan lupa titik komanya. Kita jalankan. Oke. Nah, misal di sini kita inputkan angkanya 5. Jadi 5 angka penjumlahannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi hasilnya akhir 15. Itu biar di black screen-nya enak dilihat, kita enterkan di sini. Ini kita ya, jadi sini tipe angkanya akan di bawah. Kita inputkan misal angkanya 6, kita enter. Ya, hasilnya dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Jadi totalnya adalah 21. Lanjut ke pseudo code nya. Yang pertama deklarasi. Jadi pertama itu deklarasinya yaitu berupa deret penjumlahan bilangan, lalu kedua deskripsi algoritma berupa input angka n. Contohnya tadi 5 atau 2 atau 3 untuk jumlah operasinya. Yang selanjutnya 3 yaitu operasinya, berupa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai n sama dengan ketemu totalnya tadi. Terus outputnya yaitu berupa hasil penjumlahan dari deret tersebut. Lanjut ke flowchartnya. Jadi seperti hampir sama seperti pseudocode flowchart, yaitu diawali dari start, terus input angkanya tadi, terus dijalankan, terus terjadi operasi tadi 1 tambah 2 tambah dan seterusnya plus n sama dengan ketemu hasilnya. Finishnya ketemu hasil dari deret tersebut. Ya, lanjut kita akan membuat program selanjutnya, yaitu hitunglah total perkalian dari deret angka tertentu sesuai input keyboard. Jadi programnya hampir sama kayak tadi, hitunglah total penjumlahan dari deret angka tertentu. Kita buka C++, pakai Ctrl N. Nah, kan hampir sama, kita tinggal edit aja sedikit. Kita copy saja, copy Ctrl C, di sini copy saja bersama. Sini include integer deret, integer main, integer bilangan, dan C print. Nah, di sini kita printkan perkalian deret angka sesuai input tertentu keyboard. Di sini input angkanya, input bil, print hasilnya. Ini buat for, buat pembatasnya, print. Nah, di sini biar nanti di print tandanya tidak plus lagi, kita ganti perkalian print, deklarasinya bilangan deret bilangan, integer deret integer bilangan, terus if bilangan sama. Nah, di sini karena untuk perkalian biar hasilnya tidak 0, kita di sini ganti 1. Di sini juga returnnya ganti 1. Alasannya return bila. Di sini juga ganti perkalian. Ini masih sama. Coba ya, kita compile and run. Jangan lupa kita save dulu, kasih judul perkalian deret.
besok. Misalnya kita kalikan input angkanya 4 angka ya, jadi hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 ya, sudah benar. Terus misalnya kita compile and run, input angkanya 5, kita enter, hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, jadi totalnya 120 ini. Nah tadi semisal ini tidak diganti dengan angka 1, kita tetap saja 0 dan ini tetap 0, bisa di compile and run. Tapi misalnya 5, nah di sini kesalahannya, hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 0. Nah kan nggak mungkin hasilnya sama dengan 0, jadi di situ kita dituliskan angka real, misalnya 1 di sini, 1 di sini juga 1. Nah, bisa misalnya 6, enter, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sama dengan 720. Nah, gitu. Lanjut ke pseudocode-nya program kedua. Ini prosesnya hampir sama dengan program yang pertama tadi. Yang pertama deklarasi deret perkalian bilangan, yang tadi program kedua program yang pertamanya kan deret penjumlahan bilangan, dan yang di sini deret perkalian bilangan. Terus deskripsi algoritmanya berupa input angka n seperti 5, 6 atau 2, entah itu berapa. Terus selanjutnya operasinya berupa perkalian seperti 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Terus outputnya berupa hasil penjumlahan deret dari n tersebut. Lanjut ke flowchartnya hampir sama seperti yang program yang pertama yaitu start, lalu input sebuah angka, bisa 5 atau berapa, terus nanti akan dilanjutkan oleh operasinya seperti 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Terus diakhiri dengan finish berupa jumlah dari deret perkalian tersebut atau hasil dari deret perkalian tersebut. Ya, lanjut, kita selanjutnya akan membuat program yaitu konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit ke Kelvin, dan sebaliknya Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit dan seterusnya itu ya. Nama-nama jangan lupa kita buka TFC++, buat baru Ctrl N. Di sini kita jangan lupa include perubahannya pasti angkanya nggak begitu pasti kan, kita pasti menggunakan angkanya itu desimal. Sini kita tidak menggunakan integer, kita menggunakan float untuk angka float. Misalnya salah float lah ya kan, kita akan mengubah konversi suhu ya. Misalnya di sini kita deklarasikan dulu C untuk Celsius, terus di sini R untuk Reaumur, terus di sini F untuk Fahrenheit, ini K untuk Kelvin. Jangan lupa kita tutup dengan titik koma. Kita kasih judul print.
jangan lupa titik koma. Ini kita kayak inputkan suhunya berapa gitu. Oke, kita tuliskan dulu, misalnya masukkan suhu Celsius ya, titik 2. Nah, untuk outputnya kita scan persen sama kedua persen. Nah, karena kita menggunakan float ini, di sini kita tulis F terus koma, kan dideklarasikan Celsius sama dengan C. Di sini kita tulis jangan lupa dan C, udah ini jangan lupa titik banyak. Nah, ini untuk memasukkan nilai Celsiusnya. Nah, untuk selanjutnya kita seperti itu untuk Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita tinggal copy paste saja untuk ambil cepatnya. Ctrl C. Nah, udah ada 4, kita tinggal di sini ganti ini, di sini Reaumur, dan di sini kita tulis R untuk membedakan. Di sini Fahrenheit, di sini kita ini kita tulis Kelvin. Kita tulis K. Lah, dah. Kita coba ya, compile and run. Konversi suhu. Hasil, jadi kalau misal diinputkan suhunya 30, kita tulis 30, enter. Reaumurnya berapa, 30, kita enter lagi, Fahrenheitnya berapa, 30, lanjut terus. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke rumusnya untuk merubah dari yang pertama Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit. Berarti di sini kita pakai Celsius ke Fahrenheit misalnya. Oke, misalnya CF saja ya. Jadi rumusnya itu C dikali 9/5 ditambah 32. Jangan lupa titik koma. Hanya C R yaitu dengan C Celsius dikali nilai Celsius dikali 4/5. Ini C Celsius Kelvin. Nah, dengan Celsius ditambah nilai Kelvin, konstanta Kelvinnya 273. Titik koma. Nah, ini kita hanya biar muncul angkanya, kita printkan di sini, printkan konversi suhu Celsius ke kedua. Ini kita ini jangan pakai koma, ini printkan.
N karena kita menggunakan float berarti N. Nah, ini kita tulis CF karena di sininya hurufnya kita CF. Jadi di sini kita deklarasikan dulu float CF koma C CR koma CK. Ya, di sini hampir sama juga sama dengan di sini. Kita tinggal copy paste saja, Ctrl C Ctrl V Enter, Ctrl V. Nah, di sini kita tinggal ganti ini pakai CR pakai CK. Nah, di sini kita ganti Celsius ke Reaumur. Di sini kita ganti Celsius ke Kelvin. Kita coba, oh ya jangan lupa titik komanya. Kita coba jalankan dulu. Oh maaf, ini berarti kurang, oh ya kurang koma. Ini di sini jangan lupa komanya. Di sini juga untuk membatasi. Di sini juga koma. Nah, coba. Nah, masuk misalnya kita bebas lah ya, misalnya suhunya 2 derajat gitu, 2 derajat Celcius. Ini kita random aja 2 semua gitu ya. Jadi konversi suhu Celcius ke Fahrenheit sama dengan ini ketemunya sini biar kelihatan semua, kelihatan rapi gitu. Di sini kita kasih enter. Di sini kita kasih enter. Di sini juga enter. Nah, di sini juga enter. Di sini juga kasih enter. Lanjut, di sini kita jangan lupa kasih enter juga. Kita coba compile and run. Ya, kita random aja hasilnya, misalnya 2 derajat 2. Nah, itu hasilnya kelihatan. Konversi suhu Celcius ke Fahrenheit sama dengan 35, sekian. Terus Reaumur 1,6 sekian, Kelvinnya 275, sekian. Menghasilkan biar kelihatan rapi. Di sini kan tadi agak gak ada pembatasnya gitu. Kita di sini kasih enter juga. Enter. Coba. Dua. Oh, berhasil. Komposisi suhu sama lagi. Set. 2. Oh, salah peletakannya sih. Ini bukan di sini. Kita taruh di sini saja. Buat. Saya 2 derajat Celcius. Nah, konversi suhu Celcius ke Fahrenheit ketemunya sini. Nah, lanjut. Sekarang kan dari Celcius ke Fahrenheit. Sekarang Reaumur ke Celcius, sebaliknya Reaumur Celcius, Reaumur Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin. Hampir sama. Kita di sini awalnya kita deklarasikan dulu float. Kita pakai Reaumur ke Celcius, Reaumur ke Fahrenheit, terus Reaumur ke Kelvin. Pakai koma. Di sini kita sama rumusnya, enggak sama sih, beda. Kita beda rumusnya lagi. Kita klik RC kan kita dulu sama
sama dengan namanya area mur dikali 5/4 udah rumus dari mana ya, terus area mur ke Fahrenheit, area mur sama dengan area mur dikali berapa tadi, 9/4 karena area mur kita plus 32. Jangan lupa tidak semuanya di sini juga area mur ke Kelvin sama dengan R dikali 5/4 dijumlah dengan 273 karena dia Kelvin ya, suhu Kelvin. Nah ini bentar. Di bawahnya di sini juga buat filenya hampir sama, kita cari tempatnya saja, kita copy passwordnya, tinggal V5 ya, udah daftarnya. Nah ini kita ganti di sini area mur, nah area mur ke, nah di sini kita ganti Celsius ini karena digariskan R, jadi area mur ke Fahrenheit di sini, area mur ke Celsius di sini juga, area mur ke Kelvin. Nah kita coba compile and run ya, berhasil. Kita random aja angkanya, bebas kan suhu dan misalnya 2. Nah sudah keluar semua angkanya. Ini konversi suhu area mur ke Fahrenheit sama dengan 36,5 sekian, Celsius 2,5 sekian, Kelvinnya juga kelihatan. Kita lanjut ke Fahrenheit, sama juga kita di sini deklarasikan dulu load Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke area mur, Fahrenheit ke Kelvin, buat koma. Di sini kita inputkan rumusnya, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit berarti Fahrenheit, karena Fahrenheit kita dikurangin ya, berarti karena dikurangin dulu, karena rumusnya dikurangin dulu, kita Fahrenheit dikurangin 32 baru dikali 5/9. Nah dikali 5/9, terus Fahrenheit ke area mur ini sama, Fahrenheitnya dikurangi 32 dikali, ini beda 4/9 kali 4/9 titik koma, jangan lupa di sini Fahrenheit ke Kelvin. Kalau ini agak beda sedikit, jadi kita kurangin dulu Fahrenheit dikurangi 32 lalu dikali 5/9, 5 dibagi 9,
Nah, kurung tutup di sini juga dikasih kurung tutup. Nah, ini saja. Nah, setelah keluar hasilnya nanti kita dijumlahkan dengan angkanya Kelvin, yaitu 273. Jangan lupa titik komanya. Nah, selesai. Nah, di sini juga sama lagi, kita tinggal copy paste aja, Ctrl C, kita enter, Ctrl C. Nah, di sini kita gantikan Fahrenheit ke Fahrenheit ke di sini kita ganti Reaumur Fahrenheit. Enggak, di sini Fahrenheit ke Reaumur. Jangan sampai kebalik ya, itu kuncinya soalnya. Di sini Fahrenheit ke Celsius, di sini kita ganti Fahrenheit ke Kelvin. Kita coba compile and run. Nah, betul juga. Coba kita tulis yang ketiga gitu. Nah, hasilnya keluar semua. Di sini suhu Fahrenheit ke Reaumur sama dengan min 12,888 sekian, Celsiusnya juga sama dengan min 16,11 sekian, Kelvin juga 256,88 sekian. Tuh. Lanjut sekarang, selanjutnya Kelvin ke Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Deklarasikan dulu float Kelvin ke Celsius KC, terus Kelvin ke Reaumur, terus Kelvin ke Fahrenheit. Jangan lupa titik koma, lalu kita masukkan rumusnya juga sama Kelvin ke Fahrenheit. Lanjut tadi Kelvin, kita tuliskan rumusnya Kelvin ke Reaumur. Di sini Kelvin ke Celsius, tinggal K dikurangi 273, terus Kelvin ke Reaumur, terus Kelvin dikurangi 273 dikali 4/5. Di sini nilainya Kelvin ke Fahrenheit. Kelvin dikurangi 273 dikali 9/5 plus 32, jangan lupa. Terus biar kelihatan di black screen-nya tadi, kita printkan seperti sama kayak di atas, tinggal copy paste gitu. Kita ganti di sini menggunakan Kelvin, jadi Kelvin ke Reaumur, Kelvin ke Fahrenheit. Jadi sini kita gunakan Kelvin ke Fahrenheit. Jadi seterusnya Reaumur, Kelvin ke Reaumur, Celsius, Kelvin ke Celsius. Kita coba compile and run. Nah, misalnya kita random aja 5 gitu, suhu Celsiusnya 5 derajat, Reaumur 5, Fahrenheit 5, Kelvin 5. Kita enter, langsung keluar suhunya, konversi suhunya. Di sini konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, dan seterusnya suhu Reaumur, suhu Fahrenheit, terus suhu Kelvin, ya keluar semua. Lanjut ke pseudocode-nya. Yang pertama, ini untuk program yang ketiga, deklarasi, yaitu berapa konversi suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk ke selanjutnya, deskripsi algoritma berupa input suhu seperti Celsius, input suhu Celsius, input suhu Reaumur, input suhu Fahrenheit, input suhu Kelvin, dan operasinya berupa konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Terus kedua, konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius, Reaumur, dan Kelvin,
ketiga, konversi suhu dari Reaumur ke Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang terakhir, konversi suhu dari Kelvin ke Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Untuk outputnya berupa hasil dari konversi suhu-suhu tersebut, seperti konversi dari suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lanjut ke flowchartnya. Jadi saat di start kita masukkan input berupa suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, lalu di enter agar bisa diproses. Ini salah satu perubahan dari Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya ada C Celsius dikali 9/5 plus 32, Celsius ke Reaumur, Celsius dikali 4/5, Celsius ke Kelvin, Celsius tambah 273, dan seterusnya untuk Reaumur ke Fahrenheit dan lain-lain. Dan finishnya berupa hasil dari konversi suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, selanjutnya kita akan membuat program, yaitu menghitung luas bangun datar yang digabung. Yang pertama itu bangun datar persegi panjang yang digabung dengan setengah lingkaran. Terus bangunnya yang kedua persegi yang digabung dengan segitiga. Langsung kita menuju ke program. Kita tuliskan dulu input terus kita di sini untuk mengatasi hasilnya desimal kita menggunakan float ya. Float untuk deklarasikan panjang itu kita ganti dengan E, terus lebarnya kita menggunakan L, terus jari-jari kita menggunakan R, dan untuk luas persegi panjang kita menggunakan luas 1, terus luas setengah lingkarnya kita menggunakan luas 2 titik kemudian terus di sini kan setengah lingkaran menggunakan pi ya, konstan load pi mudah kan 3,14 gitu aja ya. 3,14 langsung kita tuliskan judulnya luas terus panjang ini kita menginputkan panjang ya. Pertama kita inputkan panjang mungkin panjangnya berapa untuk persegi panjang itu berapa ini, terus scan. Nah, ini tadi kan di atas dideklarasikan bersama nanti, jadi menggunakan kode persen F koma dan P gitu. Kita koma ini P koma ini kan lebarnya itu berapa, kita mendekat di atas itu
L yang kan koma. Terus itu membuat jari-jarinya, berarti input jari-jari dideklarasikan jari-jarinya tadi titik koma, jari-jari tadi dengan nilai R, berarti sudah punya R. Koma di sini. Nah, kita coba untuk compile and run. Jangan lupa kita save dulu luas bangun dapat save. Di sini. Nah, di sini itu koma itu ditulis titik, bukan koma asli gitu. Coba berhasil. Nah, di sini kita ketikkan panjang hanya 4, enter lebarnya 4, jari-jarinya 2 ya. Nah, bisa diinputkan berarti ya. Iya, sama spesifiknya. Udah, sekarang kita inputkan rumusnya. Yang pertama kan luas 1 itu rumusnya buat persegi panjang, kan rumusnya persegi panjang kali lebar, jadi panjang dikali lebar gitu, koma. Terus luas 2 nya itu kan skala lingkaran, jadi luas 2 skala lingkaran, jadi kan rumusnya pi r kuadrat itu ya, berarti pi dikali r nya, r kuadrat kan sama dengan r kali r gitu ya, jari-jari kali jari-jari, berarti r dikali r, karena skala lingkaran dibagilah dengan 2. Jangan lupa juga koma. Terus di sini jangan lupa total. Oh ya, di sini kita lupa deklarasikan untuk totalnya, total luas, total 1 bisa, total 1 itu ya, total 1 ini kita ketik saja total 1, berarti totalnya adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Titik koma berapa. Terus kita printkan hasilnya, print ya, ini jadi luas total adalah di sini harus kita enter. Ini koma, ini tulis total 1 karena dideklarasikan total 1 ya. Oke, jangan lupa yang terakhir titik komanya, titik koma buat total ya. Kita coba compile and run. Ya, berarti misalnya ikan panjangnya sama dengan 3, terus lebarnya sama 2, terus jari-jarinya itu 3 ya, misalnya jari-jarinya 3 gitu. Enggak ada ya, kita enter. Di luas totalnya itu 20, sekian gitu. Lanjut, kan berhasil. Kita ke selanjutnya yang tadi soal
luas bangun datar persegi yang digabung dengan segitiga ya. Kita printkan sama luas persegi plus luas segitiga gitu aja. Yang A diangkat, yang tadi sini juga tulis koma, kita masukkan kan sisinya persegi sama, berarti kita inputkan saja sisi, tulis sisi saja, sisi masukkan ya, kita scan koma belum tadi scan sisi, berarti di sini nilainya koma ini kan kita deklarasikan dulu sisinya, berarti di sini kita deklarasikan load sisinya, berarti kita deklarasikan dengan huruf S. Terus buat rumus segitiganya kan setengah kali alas kali tinggi, untuk alasnya kita deklarasikan dengan A, untuk tingginya kita deklarasikan dengan T. Terus untuk luas persegi kita deklarasikan luas 3 gitu, luas 3. Untuk luas segitiganya luas 4. terus totalnya kita ganti total 2. Batasannya kita jadi di sini kita tulis dan S gitu, jangan lupa titik koma. Sini juga kita menginputkan nilai alas segitiga, print berarti alas, dan waktu kedua scan, kita deklarasikan nanti di atas adalah dengan A jadi koma dan gitu. Sama juga jangan lupa titik komanya ini untuk deklarasikan huruf tingginya, enggak huruf ukuran tingginya, tinggi segitiga. Print kita ketik print scanner kan tinggi berapa ini kita hanya berarti karena tadi dideklarasikan T, jadi kita tulis T saja, koma T, jangan lupa titik komanya. Hanya kita tulis rumusnya. Yang pertama kan kita untuk rumus persegi kita deklarasikan dengan luas 3, berarti luas 3 sama dengan luas 3 sama dengan sisi, berarti S kali 2 kali S kuadrat kan S kali S saja, jangan lupa titik koma. Terus luas 4 nya kita deklarasikan dengan kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya, jadi kita simpelkan saja alas dikali tingginya tadi ketemu berapa,
tingginya berapa gitu, tinggi, terus dibagi 2 kan setengah ini, jangan lupa dibagi 2. Terus total, untuk totalnya kita tadi dideklarasikan total 2, berarti total 2 sama dengan luas 3 ditambah luas 4. Nah, totalnya jadi luas 3 tambah luas 4. Nanti di sini kita printkan, print seperti yang tadi, print. Luas total. Kita coba ya, compile. Oh, jadi gitu, total 2. Oh, ini nggak usah spasi, maaf, nggak perlu ada. Ya. Nah, keluarkan. Ini kita lanjutkan yang pertama tadi, luas persegi panjang, berarti input persegi panjang ukuran panjangnya misalnya 2, ini lebarnya 1, terus jari-jarinya 1 gitu ya, 1 per ketemu luas totalnya, terus isinya misalnya 4, terus A-nya 4 juga, intinya 5 misal ya, pernah ketemu isinya gitu. Berhasil jadi ini. Selanjutnya ukurnya program keempat. Yang pertama yang harus dideklarasikan yaitu panjang, lebar, jari-jari, sisi, alas, tinggi, luas, total, dan pi untuk kostata dari rumus setengah lingkaran. Yang kedua, deskripsi algoritma. Input berupa panjang, input lebar, input jari-jari, input sisi, input alas, input tinggi. Lanjut ke operasinya. Untuk luas yang pertama yaitu luas persegi. Untuk luas persegi yaitu berupa panjang kali lebar. Untuk yang luas kedua berupa setengah lingkaran pi kali r bagi 2. Untuk luas total karena gabungan dari persegi panjang dan setengah lingkaran, luas totalnya berarti jadi luas pertama tambah luas kedua. Untuk luas bangun datar kedua, luas 3, yaitu berupa persegi, yaitu rumusnya sisi kali sisi. Yang kedua, luas segitiga bangun kedua. Bangun luas keempat, alas kali tinggi dibagi 2. Untuk luas total dari bangun kedua yaitu total dari luas 3 tambah luas keempat. Untuk outputnya kita akan mendapatkan hasil dari luas bangun datar total yang pertama sama luas bangun datar total yang kedua. Lanjut ke flowchart. Pertama kita akan start, lalu kita akan menginput panjang, lebar, jari-jari, sisi, alas, dan tinggi. Lalu akan diproses melalui operasi luas yang pertama berupa panjang kali lebar, luas kedua pi r kali r per 2, lalu luas total berupa luas yang pertama tambah luas kedua, dan seterusnya seperti operasi tadi. Dan finishnya kita akan mendapatkan hasil dari pas total bit bangun datar yang pertama dan bangun datar yang kedua.
Ya, selanjutnya kita akan membuat program operasi mini kasir dengan beberapa paket pembelian ya. Lanjut, biasa Ctrl N, program kasir sederhana atau mini kasir gitulah. Input sini kita pakai integer yang dideklarasikan yang pertama adalah menu, pasti ada menunya lah, terus ada harganya, pasti harga cukup disetujui dulu. Terus di sini kita berikan nama tokonya, nama toko atau nama minimarketnya kita namai dengan ciri khas saja dulu. Jadi ya model yang menarik biar kasih selamat datang titik koma di sini. Ini minimarket, minimarket ya. Ini terus jangan lupa titik koma sama di sini kita kebanyakan. Nah, segini cukup lah buat judulnya. Nah, sekarang kita lanjut di menu print. Maaf ya, ada gangguan sedikit, suara sepeda motor lewat juga ya. Lanjut, di sini kita ada menu, ada beberapa menu dan enter apa di enter. Nah, ini jangan lupa titik dua. Yang pertama printer, pastinya yang lainnya aja ya. Yang pertama menu pertamanya nomor 1, misalnya extract dengan harga dan harganya 5.000 misal. Jangan lupa ini tidaknya di sini kasih enter buat enter selanjutnya. Hanya yang nomor 2 nya kita kasih juice. Ini kita kasih harga 10.000. Di enter juga, jangan lupa titik 2. Saya kita makanannya yang sederhana saja, 3 nasi goreng
karakter ya. While ya while kita menggunakan while karya karakternya itu misalnya ya atau y gitu ya. Misal kalau bila ada pesanan gitu ya atau tidak. Dan di sini kita deklarasikan karakternya jangan lupa titik koma. Sini kita pesanan, misalnya pesanan apa saja gitu ya. Jadi fungsi while itu dia itu pesannya apa saja. Pesannya itu kayak pertama pesan apa, pesanan ke apa gitu. Jadi misalnya pesanan berapa ini kita deklarasikan dengan i, entah huruf atau i atau berapa gitu juga boleh. Di integer berarti kita deklarasikan i sama dengan 1, i sama dengan 1 gitu. Terus yang kedua scan, kita scan sama biasa menggunakan integer, menggunakan komanya, koma dan karena tadi yang dideklarasikan menu berarti menu keberapa gitu, kita ketik di sini menu. Jadi menu ke-1 atau kedua, ketiga dan seterusnya. Ini kedua, di sini kasih plus atau untuk ya tidak berantakan. Karena ada beberapa pilihan makanan, disitu kita menggunakan untuk untuk memilih menu, jadi menu satu, jadi menu yang pertama harganya 5.000 yang menu pertama 5.000 kita printkan. Ya jangan lupa ini di sini titik koma. Tadi yang harganya 5.000 adalah extra, kita ketik ini extra.
atau bisa cari kan tadi kita deklarasikan harganya sudah di atas tadi di integer ini harga gitu ya. Ini jangan lupa di namanya. Lanjut yang menu kedua juga gitu di sini. Menggunakan else if untuk menu kedua. Untuk menu ketiga sama kayak nomor 2 else if menu menu 3. Oh ya, di sini jangan lupa titik komanya jangan sampai kelewatan dan teliti. Harganya 15.000 nasi goreng. Hanya yang menu terakhir sama juga bukan else if harganya tadi 20.000 sebenarnya 20.000 tadi nasi geprek jadi di sini sama juga menggunakan integer asal persis lah. Dan jangan lupa titik komanya di sini juga titik komanya ya. Untuk yang terakhir satu penunjuknya juga kalau ada input salah kita kasih else saja langsung kurung awal enter langsung aja input salah menu tidak ada gitu. Tanpa titik komanya lah bikin lagi. Setelah karena menu tidak ada, sekarang kita melakukan total pembayaran dari semua yang sudah dibeli. Berarti di sini kita deklarasikan total pembelian
total pembelian terus sama harga ya. Jadi di sini di atas ini kita deklarasikan total pembelian pembelian kan masih belum beli apa-apa, itu tulis manual. Nah, sudah dideklarasikan. Ini juga tinggal kita ketik saja total pembelian, total pembelian sama ya, total pembelian kemudian kita printkan. Kita enter 2 kali, terus apabila minta tambah atau tidaknya kita tinggal tulis di sini, perintah tambah apa, kan pesannya nggak mungkin satu ya, pasti lebih dari satu pastinya. Nggak mungkin pesen makan nggak pesen minum gitu aja ya. Ini kita kasih dia pilihan ya, ada tambahan ya atau tidak. Jangan lupa di sini kita koma. Nah, di sini kita scan perintah. Karakter, kita deklarasikan karakternya. Ada beberapa karakter. Karena pesannya nggak satu, berarti ada beberapa karakter. Biar berurutan, di sini kita deklarasikan i plus plus. Jangan lupa tidak koma. Lalu begini kan sudah dijelaskan i-nya sama satu, nanti lanjutan gitu ya. Terus ini ada karakternya juga, ya atau tidak gitu. Lanjut, lalu semisal dari beberapa pembelian total, jadi ada total pembelian ya, jadi berapa total yang harus dibayar. Dari total pembelian kita tulis di sini total yang harus dibayar, di enter dulu, berarti di sini total pembelian. Karena sudah dideklarasikan di di atas, jadi yang mengikut ini total pembelian. Apabila dari
pembelian lebih dari 100.000 mendapatkan diskon 10% ya. Kita tambahkan berarti mendapatkan diskon, berarti total pembelian di atas 100 berarti lebih dari 100.000 juga dapat diskon juga. 100.000 mendapatkan diskon 10% ya. Diskon berarti diskon rumusnya diskon sama dengan berarti 10% 10 per 100 berarti sama dengan 0,1 kali total. Oh ya, jangan lupa di sini di integer juga dideklarasikan diskonnya berapa, diskon. Terus di sini kan tadi total pembelian, terus karena dapat diskon ada total pembayaran, total bayar ya. Terus apabila dia mengasih uang tunai di atasnya berarti ada kembalian juga, berarti di sini kita deklarasikan misalnya uang yang dibayar dideklarasikan uang, terus di selanjutnya ada deklarasi kembalian. Lanjut dari mana ini total pembelian di sini diskon, berarti dapat diskon 0% ya. Berarti di print dapat diskon berapa ribu gitu. Diskon yang didapat diskon di diskonnya karena masih depan kita diskon di sini sudah, berarti rumusnya di bawahnya ya. Berarti rumusnya total bayar sama dengan total pembelian dikurangi diskon itu ya. Terus apabila tidak mendapatkan diskon berarti langsung saja di sini sebagai penutup langsung total bayar, jadi sama ya, langsung apabila tidak memenuhi syarat lah ini. Total bayar sama dengan total pembelian. Total pembelian, jangan lupa titik koma. Oke ya. Nah di sini apabila pembeli memberikan uang lebih, jadi kita harus memberikan kayak kembaliannya, berarti di sini kita printkan total yang harus dibayar, total
berarti di sini kita masukkan total bayar, jangan lupa titik koma. Dia membayar dengan uang yang banyak gitu ya, misalnya 100.000 atau berapa gitu. Di sini kita kasih enter, dibayar berapa lagi, dibayar berapa. Dibayar berapa berarti di sini scan, di scan yang dimasukkan berarti uangnya, berarti yang tadi udah dideklarasikan uang, berarti ini uang. Nah, berarti yang dibayar dalam bentuk uang gitu ya, uang lebih gitu. Terus di sini kita kasih rumus kembalian karena sudah dideklarasikan kembalian, berarti sama dengan kembalian uang dikurangi total bayar, terus kita tinggal membayar kembalian. Berarti di sini tadi sudah dideklarasikan di rumus itu kembalian ya, sudah, berarti jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita cek lagi kembalian. Nah ya, kita cek dulu apa tulisannya ada yang salah atau belum. Kita coba compile and run. Kasih nama sel dulu, ini hasil tase. Oh, di sini sudah salah, print. Ya, ini salah. Kita coba, ini ada diskon, salah, diskon. Kita coba lagi, lah berhasil. Nah, kita coba ya, pesanannya jus 2, pesannya jus ya 1, ya enter. Terus tambah apa lagi, ini kita ketik Y, kita enter lagi. Pesanan yang kedua dia pesan nasi geprek 4, pesanan nomor 4. Terus kita enter, pesanan apa lagi, Y, terus 4, katanya sudah cek lagi, kita cek lagi, misalnya ada nasi goreng juga, terus ada terus geprek lagi gitu. Terus ini ada apa lagi, misalnya Y, enter. Bila sudah, terus ada jus lagi, dia pesen jus 2 gitu. Terus ada jus lagi, kita ketik 2. Terus ada lagi. Nah, di sini kalau sudah, dia sudah pesannya itu saja, kita tinggal ketik di sini T.
terus di enter. Nah, jadi di sini akan kelihatan total pembeliannya dia adalah 125.000, terus mendapatkan diskon 12.500. Jadi total bayarnya 100, maaf ya, jadi total bayar yang dia pesan adalah 112.500, terus dia membawa uang 150.000 ya. Terus jadi kembaliannya harus diberikan adalah 37.500. Lanjut ke pseudocode-nya program kelima, yaitu yang dideklarasikan berupa menu, harga, total pembelian, diskon, total pembayaran, lalu kembalian. Kedua, yang dideskripsikan algoritma yaitu input pesanan yang dipesan. Jadi pesanan apa saja yang akan dipesan itu kita tulis. Ketiga, operasinya berupa total pembelian, yaitu banyak pesanan dikalikan harga, nanti akan ketemu total bayar yang harus dibayar, berarti total pembelian bila mendapatkan diskon akan dikurangi dengan diskon. Terus selanjutnya, bila tidak memiliki diskon, total bayar berupa sama dengan total pembelian. Jika pembayarannya lebih, maka akan ada proses kembalian, yaitu kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total bayar. Untuk outputnya kita akan mendapatkan total bayar, lalu diskon yang didapat, lalu kembalian yang harus diberikan. Lanjut ke flowchartnya, kita akan start, lalu kita menginput pesanan yang dipesan itu apa saja. Jadi misal dia pesanan menu pertama, kedua, tiga, bila ada tambahan ya atau tidak, bila ya kita menginput pesanan lagi. Terus bila ada tambahan lagi ya kita input pesanan lagi, dan seterusnya. Bila sudah selesai tambah pesanan, bila tidak maka akan dioperasikan lalu melalui total beroperasi berupa total pembelian, total setelah diskon, total bayar, terus pembayaran, dan akan mendapatkan kembalian. Jadi finishnya kita akan mengetahui total yang harus dibayar, lalu diskon yang dia dapat, dan kembalian yang harus diberikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang saya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.